Hari ini mari bersama-sama kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini mari kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Saya akan mulai lebih dahulu baca ayat yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, "Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil kepada kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi banyak sebagian orang Kristen atau orang percaya berpikir bahwa melayani Tuhan itu berarti menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang pekerja yang full time di sebuah gereja. Dan kemudian mulai memisahkan antara melayani Tuhan di gereja dan bekerja sebagai sesuatu yang jasmani. Tetapi saudaraku, hari ini saya mengajak saudara, saya merenungkan bersama-sama apa yang Paulus ajarkan buat kita tentang bekerja, tentang melayani Tuhan, dan bagaimana sesungguhnya dalam melayani Tuhan itu. Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 yang kita baca tadi, kita membaca dan melihat bahwa Rasul Paulus ketika datang melayani di Tesalonika, dia juga dikatakan bekerja siang dan malam untuk tidak menjadi beban bagi orang-orang Tesalonika. Dia bekerja, dia melakukan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi Paulus memberitakan firman dengan sungguh-sungguh. Paulus menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang Tesalonika, tetapi Paulus juga bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Saudaraku, Paulus adalah seorang yang dikatakan sebagai seorang pekerja dan membuat tenda. Dia bekerja sebagai seorang pembuat tenda. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2 sampai 3. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2 sampai 3, di mana Paulus di Korintus bertemu dengan Aquila dan Priscilla yang ternyata mereka berdua suami istri adalah orang-orang yang bekerja, mereka membuat tenda, dan Paulus tinggal bersama mereka dan Paulus bekerja bersama-sama mereka untuk membuat tenda. Saudaraku, dan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 12, Paulus berkata, "Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar." Kepada orang-orang di Korintus, Paulus menyebutkan bahwa kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Ketika dia membuat tenda, melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan bekerja dengan keras. Dan ini adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus melihat bahwa pekerjaan maupun pelayanan memberitakan firman adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang benar, dan dia tidak memisahkan itu sebagai sesuatu yang duniawi maupun jasmani atau sesuatu yang rohani dengan jasmani, tetapi melakukan dengan benar, dengan sungguh, seperti dilakukan untuk Tuhan, melakukan persembahan hidupnya di dalam pekerjaan itu, dan memberikan persembahan dalam hidupnya dalam pemberitaan firman, dalam pelayanan. Itulah sebabnya dalam Kolose pasal 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 17, firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus kepada orang-orang Kolose, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Paulus menyatakan dan memberitakan kepada orang Tesalonika bahwa apapun yang dikerjakan, apapun dilakukan, baik dengan pekerjaan atau perbuatan maupun dengan perkataan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi motivasi Paulus? Dia bekerja, dia melayani Tuhan
Dan motivasi inilah yang saudara dan saya taruh. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kita lakukan adalah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik pada Tuhan karena kasih kita. Dalam pasal yang kedua ayat 11 1 Tesalonika tadi, di ayat yang ke-11, Paulus berkata, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Paulus melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembuat tenda. Paulus memberitakan firman Allah dengan sungguh-sungguh kepada orang Tesalonika karena kasihnya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Allah, dan kasihnya kepada orang-orang Tesalonika. Biarlah motivasi ini menjadi dasar dalam hidup kekristenan kita, dalam apapun yang kita lakukan, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan ketika Tuhan mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari kita. Mari kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, dan melalui pekerjaan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saatnya bagi saudara dan saya untuk tidak memisahkan mana rohani dan jasmani dalam pekerjaan, tapi kita mau memberikan yang terbaik dalam apapun yang bisa kita lakukan. Melalui pekerjaanmu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pelayananmu di gereja, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam hal apapun juga, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.